Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Kalkulus 2. Hari ini kita masih belajar teknik pengintegralan. Kemarin kita sudah belajar berapa teknik nih? Yang pertama, substitusi. Kemudian apa, Rek? Bentuk hafal nggak? Bentuk akar, Bu. Bentuk akar. Terus? Parsial. Apa? Yang terakhir apa? Parsial, Bu. Parsial. Oke, nah sekarang kita ke metode berikutnya, yaitu pecah rasional. Tapi sebelumnya saya mau tanya beberapa soal ini yang nanti akan kalian pakai ketika mengerjakan integral pecah rasional. Oke, misalkan saya punya yang 1A nih. Ini sama dengan berapa? Masih ingat nggak? Apa artinya expand? Ya, dikalikan, dijabarkan. Berapa dia? Halo? Ini belum pada on, nggak? Cuci muka dulu. Berapa ini hasilnya? Oh, nggak ada sih nyaut, Rek. Tak panggili. Mohon izin menjawab, Bu. Silakan. Untuk jawabannya itu 6x kuadrat plus 7x. Sabar. Saya tulis dulu. Ya. 6x kuadrat Plus 7x min 5. itu sebentar. Cos Ya. 7 dari 3x dikali min 1 yuk. Plus 7x min 5. min 5, oke. Siapa yang masih bingung? Ini materi SMP. Kalau yang B? Apa-apa? Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Oke. Nah, kok ditakut kondisinya nyaut, Rek. Oke, yang B gimana? Kalau saya punya ini dikalikan dengan ini. Hasilnya apa tuh? Jangan tulis di chat ya, langsung unmute aja. Apa hasilnya? Clara Tias Ratri. Mana anaknya? Iya, Bu. Oke, kalau misalkan saya punya soal nomor B nih, ini apa? Jawabannya 2x kuadrat min 5x min 1. Bentar. Kalau saya punya ini, gimana cara mengerjakannya? Kok bisa langsung 2x kuadrat dari mana? Kalau Itu ini, ya Pak kan? Kamu bisa jawab x kuadrat tadi dulu dari mana? itu saya kalikan dulu yang di kanan. Iya, makanya gimana caranya kalau kalian menuliskan? Masa tiba-tiba langsung x kuadrat? Gimana? X min 1. Ini dijabarkan ya, Bu? Iya, kalau kalian ini dikali ini berapa hasilnya? Kalau misalkan kamu punya setengah ditambah 1/4 di min 5 dikali 10, gimana cara menjawabmu? Disamakan dulu Samakan dulu menyebutnya. Wow, terus kan kamu punya ini. Bisa nggak kamu cari cara yang paling gampang?
Kalau kamu samakan penyebutnya, lebih gampang mana dengan kamu langsung mengalihkan dia? Dikali. 1/1 dikalikan dengan ruas kanan, hasilnya apa? Ini bentuk ini. Hasilnya pecahannya hilang, Bu. Ya, hasilnya apa? Berapa? X-1 kali X-2, Bu. Nah, gitu kenapa? Susah dah ngomong seperti itu. Kamu tipe-tipe lek pacaran jawabnya susah gitu, Era. Bulet dah. Ditambah 2 kali X+1 kali X-2. 2 kali X+1 kali X-2. X-2. Dikurangi X+1 kali X-1. X+1 terus Kali X-1. X-1. X kuadrat. Masih langsung. enggak. Saya enggak nulis yang seperti itu. Saya mau teknik kalian dulu aja. Saya enggak begitu ngurusi hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan tinggal ngalihkan aja kalian. Nah, maksud saya seperti itu. Kalau kalian punya ini, lebih mudah mana antara kalian mengerjakan yang ini dulu dengan langsung dikalikan? Langsung dikalikan gitu, Bu. Kalikan kan. Kalau kalian menyamakan penyebut ini, lebih ribet kan? Oke, nah ini terusannya ya silakan dilanjutkan sendiri. Ini kalau dijabarkan berarti X kuadrat min 3X plus 2 bla 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 terusnya. Nah, kalau yang C berarti gimana nih? Yang C. X+1 kali X-2. Silakan dilanjutkan sendiri. Kalau yang C berarti X+1 kali X-2. X+1 X-2. Kemudian Ditambah 2 kali X-2. 2 kali X-2. X-2 terus Dikurangi X+1 kuadrat. X+1 kuadrat. Oke, saya tanya, ada yang masih bingung dengan jawaban ini? Ngomong ini masih awal, karena kalau kalian bingung, ya nanti susah kalian mengerjakan integral parsial. Kok parsial? Pecah rasional. Dadah. Oke, saya lanjut nomor 2. Nomor 2, silakan disiapkan kertasnya, biar kalian fresh langsung ngerjakan sebelum materi. Biar saya tahu, kalian sudah bisa nggak menentukan ABC. Silakan dikerjakan 2A. Jadi tentukan nilai ABC demikian sehingga yang memenuhi persamaan ini. 15 menit cukup. Oke, silakan ditulis 1 menit saja, sangat cukup itu. Kalau nggak memperhatikan ya masalah. 2A saja, nggak usah B. Dua. Oke, plus B kali X-1 kali X-2. plus C kali C dikali X-1 kali X+1. Oke, setelah itu cari ABC-nya kan dari kesamaan polinomial gitu ya. Ya enggak? Gimana kalian?
mana nih? Oke, misalkan saya tulis di bawah aja. Mana kamu nggak mau? Kita kan punya kesamaannya 2 min 4x sama dengan A kali berapa tadi? X plus X 1 plus 1 kali X X min plus 2. 2. X min 2 ditambah dengan B kali X min 1 kali kali X X min min 2. X 2. ditambah C kali X min 1 X min 1 kali X plus 1. Oke, dari sini ini perlu diperkecil. Nah, dari sini kita bisa pakai, coba perhatikan di sini. Kita punya banyak faktor kan di sini. Kita bisa pilih nih X-nya untuk mencari ABC tanpa harus mencari. Jadi misalkan gini, ada 2 cara. Cara 1, dulu hilang. Cara 1 ya. Cara 1 kalian bisa menyamakan ini jadi bentuk ini. Dan kalian punya sebentar. Enggak asik. Jadi di sini ini kita kerjakan nih. Ini kan sama dengan dikali berapa tuh? X kuadrat X kuadrat di min berapa tuh? Min 2 plus 1 Min X. min X, sorry. Min X plus min 2. Kemudian yang di sini berapa tuh? X kuadrat min 3X. plus 2. Plus 2. Yang di sini X kuadrat min 1. Kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Nah, dari sini kan kalian punya kesamaan lagi nih. Yang X kuadrat, kumpulkan X kuadrat. Jadi kalian punya apa nih? A plus B plus C ya? Ya enggak? Dikali dengan X kuadrat. Yang sama-sama punya X kuadrat. Kan ini AX kuadrat, ini BX kuadrat, di sini CX kuadrat kan? Jadi kita punya A plus B plus C X kuadrat. Ditambah, ini hilangkan dulu biar kalian nggak bingung. Kemudian yang variabelnya X, ada berapa nih? Min A, min 3B, di sini ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti kita punya di sini apa? Min A, min 3B. Atau kalau mau, di sini kita bisa min, di sini plus. Kali X, kemudian konstantanya berapa nih? Min 2A. Min 2A plus 2B min C. Jadi di sini min 2A plus 2B min C. Nah, dari sini diperoleh apa tuh? Ini sama dengan apa? A plus B plus C sama dengan? 0. 0, gitu ya. Sama dengan 0. Kayaknya enak di bawah deh. Kemudian di sini sama dengan berapa nih?
A plus 3B-nya sama dengan siapa tuh? Min Dua. min Empat. 4. Sama dengan 4 atau min 4? 4, Bu. Min 4. Karena di sini min, ini juga min, 4. 4 kan? Oke, kemudian yang ini sama dengan, aduh, 2, Bu. sama dengan 2. Setelah itu, lakukan apa nih? Lakukan eliminasi substitusi. Mendapatkan nilai B dan C. Masih belum ini prosesnya. Jadi nanti silakan dilanjutkan sendiri. Saya malas. Nah, cara 2-nya dari persamaan ini, dari sini, kita pilih nih, X-nya siapa. Saya pilihnya yang difaktorkan di sini. Faktor dari X plus 1, X min 2, X min 1. Misalkan saya pilih X sama dengan min 1 di sini. Untuk X sama dengan min 1. Maka diperoleh apa nih? 2 min 4 kali min 1 berapa? 2 plus 4. 6, Bu. Oke. 2 plus 4. Jadi saya copy paste, diganti X-nya diganti min 1 aja. Min 1. Di sini min 1, min 1, min 1, kurang. Min 1, min 1, min 1. Berapa tuh hasilnya? 2 tambah 4, 6 ya? Sama dengan? Sama dengan 0. Terus ini? Oke. 6B. Berapa nih? Min 3 kali min 2? 6B. Oke. Di sini 0. 0. Jadi kita punya apa tuh? B sama 6B sama dengan 6. B sama dengan 1. B sama dengan 1. Gampang loh. Oke, next. Ini kita sudah dapat B. Nah, tadi sudah pilih min 1. Sekarang kita pilih berapa tuh? 2, Bu. 2 boleh. Oke. Kok enggak sih? Oke, berikutnya untuk X sama dengan 2. Maka diperoleh berapa nih? 2 min 4 kali 2 berapa? Dua min berapa? Min 6, Bu. Min 6, Bu. Min 6 sama dengan yang depan 0 ditambah berapa nih? Min 2 min 1, 2. 2 min 1, 1. 2 min 2, 0. Ditambah, kok dia nggak mau? 3C, Bu. 2 kurangi 1, 1. 2 tambah 3, kita punya 3C. Sehingga C-nya berapa? Min 2. Nggak mau sih. Apa dia? Min 2. Oke. Untuk X sama dengan berapa nih? Satunya berapa? X 1, Bu. Dengan 1. Jadi di sini
Maka diperoleh berapa tuh? Min 2. Min 2. 2 min 4 4. Min 2. sama dengan Min 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 A, 2. Bu. Min A. min 1, min 1, sorry. 1 plus 1, 2. 1 min 2, min 1. Berarti kita punya Min 2A. Oh, min 2A. ditambah berapa nih? 0 ya? 0. 0. 0. 0 juga. A sama A-nya 1 ya. Jadi kita dapatkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 2. Jadi ini lebih gampang. Kalau yang ini kan belum selesai nih tadi. Eliminasi substitusi kalian harus menyamakan ini juga. Jadi ini yang paling gampang. Ada nggak yang mengerjakan seperti ini? Saya lihat belum ada tadi. Yang sampai ABC pun jawabannya kayaknya nggak ini ya. Per-peran tadi saya lihat. Ya enggak? Ada yang jawabnya seperti ini? Saya tadi belum menemukan. Saya jawabannya segitu, tapi cara satu. Oh, cara satu. Oke, nggak masalah. Jadi untuk menghemat waktu, kalian bisa pakai cara kedua ini. Milih X-nya hati-hati ya. Oke, jadi itu prasyaratnya. Nah, yang ini pemfaktoran aja biasa kalian ya seperti di apa namanya? Di kalkulus 1 dulu memfaktorkan. Bisa pakai Horner juga. Yang integrasi ini masih ingat nomor 1 pakai teknik apa nih? Nomor 1. Tekniknya apa? Integralnya. Cara mengerjakan integralnya. Kok bingung, Rek? Ini belum ke materi loh. Halo? Tebak Yang dulu. pakai FGX, DGX per G aksen X. Apa namanya? Masa kamu ditanya tekniknya apa ini? Ini FGX. Apa itu maksudnya ini? Tekniknya apa? Pakai teknik apa nih? Aliza Cahyati. Mana nanya? Halo, Bu. Pakai teknik apa itu yang A4A? Minggu depan kuis loh, Rek. Gimana loh? Pakai apa itu? Masa paling sederhana seperti itu gak bisa? Pemisalan, Bu. Pemisalan itu metode Substitusi. substitusi. Masya Allah. Cara mengerjakannya gimana berarti? Tahu bisa menebak hasil akhirnya apa tuh? Bulan, Bu. Seperti Oke, nah yang nomor 4 gimana tuh? 4B maksud saya. Caranya diapakan dulu tuh. Kalian baru 3 teknik tapi sudah blank gini ya. Kalian malas jawab apa bingung? bingung, Bu. Nah ini baru 3 teknik, Rek. Oke, yang pertama substitusi. Substitusinya U-nya siapa nih? 3X min 5. 3X min 5. Berarti DU per DX-nya sepertiga gitu kan. DX-nya diganti sepertiga DU. Jadi kita punya sepertiga ln U plus C. Yang B apa nih? Diapakan dulu B-nya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, Faktorkan dulu. diapakan? Faktorkan. Faktorkan. Yakin. Difaktorkan ketemu berapa itu?
X plus 3 kuadrat plus 4. Itu namanya bukan difaktorkan, diapakan, ayo. Yang namanya faktor itu apa sih? Perkalian kan? Lah kalau kamu jawabnya X plus 3 dikuadratkan plus 4, itu namanya apa? Kuadrat sempurna, Bu. Nah, mengubah ke bentuk kuadrat sempurna. Bedakan ya. Kalau pemfaktoran itu ya perkalian. 6, faktornya apa? 2 dan 3. Kenapa? Ya karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 2 dan 4. Apakah 2 kali 4 sama dengan 6? Apakah 4 faktor dari 6? Enggak kan? Kalau kamu tadi bilang seperti itu, faktor itu kurang tepat ya. Jadi ini kita ubah dulu ke bentuk kuadrat sempurna. Setelah itu pakai substitusi. Substitusinya U sama dengan X plus 3. Wes, nanti silakan dicoba. Ini kan saya ambil dari buku. Jadi tes kemampuan awal itu sangat berpengaruh ya, sangat membantu kalian nanti ketika mengerjakan materi ini. Oke, itu baru prasyarat. Jadi kalau kalian kesusahan mengerjakan ini, silakan dibuka lagi materi sebelumnya. Oke, apa itu fungsi rasional? Jadi kalau di kalkulus 1 dulu harusnya sudah dijelaskan macam-macam fungsi. Ada salah satunya fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Adalah fungsi yang merupakan hasil bagi dua polinomial, fungsi polinomial. Sebagai contoh di sini, kita punya f(e), gx, dan hx. Nah, f dan g ini termasuk fungsi rasional yang sejati. Kenapa? Karena degree dari polinomial, derajat dari polinomial yang pembilang, ini lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi coba kalian lihat di sini. Polinomial si pembilang ini. Berapa nih derajatnya, polinomialnya? Lupa juga, polinomial itu apa? Berapa nih polinomial derajat dari polinomial 5 ini? 0. Bu. Oke, penyebut X min 2 pangkat 3. Derajatnya berapa tuh? 3, Bu. 3. 3, Bu. Good. 3X plus 4, derajatnya berapa tuh? 1, 1. Yang ini derajatnya? 2. 2. Nah, di sini kan 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 2, jadi dia namanya fungsi rasional sejati. Kemudian yang H ini bukan sejati. Kenapa? Karena di sini polinomial derajat yang pembilang berapa tuh? 5. 5, yang bawah 3. Sama 3. seperti kalian bayangkan di bilangan biasa, misalkan kalian punya pecahan nih. Pecahan sejati sama pecahan tak sejati. Artinya pecahan sejati misalkan kalian punya 3/4. Itu pecahan sejati. Kalau misalkan kalian punya 5/3, itu bukan pecahan sejati. Kenapa? Karena 5/3 bisa dinyatakan sebagai berapa, Rek? Kalau pecahan campuran? 1, 2/3, Bu. Nah, 1 plus 2/3 kan ya? Nah, itu. Sama seperti ini, Hx, cuma ini kita bekerjanya di polinomial. Jadi kita punya H, X pangkat 5 plus 2, X pangkat 3 min X plus 1. Dibagi dengan X pangkat 3 plus 5X. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk memperoleh hasil seperti ini, pakai cara apa kalian? Masih ingat? Masih ingat caranya? Porogapit, Bu. Porogapit. Yang luar Jawa tahu nggak istilah porogapit? Enggak, Bu. Porogapit itu pembagian biasa. Jadi, misalkan saya punya, oke, saya tulis di sini aja. Saya punya X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min X plus 1. Kita bagi dengan, jadi gini. Nah, tanda ini tahu? Tahu, Bu. Tahu. Yang luar Jawa? Tahu, Bu. Tahu, Bu.
Oke, X pangkat 3 plus 5X. Nah, saya mau tanya nih, bisa nggak, masih ingat nggak cara membagi ini? Diapakan nih? Ini dibagi ini, gimana caranya? Kalikan X kuadrat, Bu. 5 dikurang pangkatnya yang 5 dikurangi Pangkatnya pangkat dibagi. 3. Langsung aja, koefisien atau suku mana dibagi suku mana? X pangkat 5 bagi X pangkat 3, Bu. X pangkat 5 bagi X pangkat 3. Oke, berapa hasilnya? X X pangkat 2. Ditaruh di atas. Di atas, Bu. atas. Di Oke, atas. gimana nih? Habis kalian punya X kuadrat diapakan? Dikali. Dibagi Dikali, Bu. Kali X pangkat 3 plus 5X. Dikali dengan X pangkat 3 plus 5X. Hasilnya berapa? X pangkat 5. 5 ditambah X pangkat 3. X pangkat 5 ditambah Tambah 5X pangkat 5X pangkat 3. pangkat 3. 5X pangkat 3. Oke, diapakan nih? Dikurangi. Dikurangi apa dijumlah? Kurang. Dikurangi. Oke, dikurang. Jadi kita punya apa nih? Min 0. Min Min 3. Min 3 3X pangkat X pangkat 3. 3 min Ada X. Jadi kita punya berapa? X Min pangkat 3X. 3 Min 3X 3X pangkat 3 min X Min plus X. 1. min X Min plus 1. Terus habis itu diapakan tuh? min 3X pangkat Dibagi 3 sama X pangkat 3 plus 5. Siapa dibagi siapa? Min Min 3X 3X pangkat Min 3 3X pangkat dibagi 3 X min X pangkat plus 3. 1 dibagi X pangkat 3 plus 5X. Loh. Ayo, gimana ngomongnya? min 3X pangkat Min 3X 3 pangkat 3 Dibagi X dibagi pangkat X 3. Dibagi X. dibagi X pangkat 3 saja. Kalau kamu Ya. bagi dengan 5X, jadi porok habis lagi nanti. Ya, korek. Kalkulus 1. Kalkulus 1 dapat berapa? Ayo. Oke, jadi di sini min 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 saja. Jadi kalian punya berapa nih? Yang atas? Min 3. Min 3. Oke, setelah itu dikalikan. Jadi kita punya Min 3X 3. pangkat 3. Min 15 X. 15. Gitu ya. Kemudian dikurang. Jadi kita punya apa tuh? 14X. Kita punya 14X plus 1. 14X plus 1. Jadi min jadi plus kan? Min X plus 15X. Jadi kita punya 14X di sini. Ditambah 1. Ini tadi 1 min 0. Nah, ini siapa? Ini hasil bagi. Ini siapa? Ini sisa. Sisa. Jadi kalau kita menuliskan dalam bentuk ini, ya kita punya X kuadrat min 3 ditambah, sisanya berapa tadi? 14X plus 1 per X pangkat 3 plus 5X. Ini, jadi kalau mau spesifik, ini hasil baginya. Ini sisa pembagiannya. Jadi sama seperti ya itu tadi 5/3 itu kan sama dengan 1 plus 2/3. 2 dari mana? Ya sisa pembagian 5 oleh 3. Tetap dibagi 3. Jadi 1 plus 2/3. Sama seperti itu. Cuma hanya ini di polinomial. Oke, kalau lupa nanti silakan dibuka lagi kalkulus 1-nya. Nah, jadi nanti misalkan ketemu yang seperti ini, kalian harus bentuk seperti ini dulu. Oke, next. Kita ke integralnya. Ada yang masih bingung? Sampai sini? Nah.
Oke, langkah-langkahnya gimana nih kalau kita punya integral yang berbentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya sudah bentuk rasional ya, yang sejati. Artinya polinomial atas derajatnya kurang dari derajat polinomial bawah. Jadi ini bentuknya sudah fungsi rasional yang sejati. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita faktorkan Px. Kita faktorkan penyebutnya. Ini kan macam-macam, bisa difaktorkan jadi 3, gitu kan? Bisa hanya 2, 1, maksudnya polinomial berderajat 2 dengan 1 gitu. Atau bisa juga, ya tergantung nanti pemfaktorannya kalian. Ini sebenarnya bisa secara umum sih, ini hanya kasus 2 dan 3 aja. Jadi kalau secara umum, ya faktorkan si penyebutnya. Kemudian, dekomposisi ke dalam fungsi rasional. Jadi seperti yang kalian lakukan di nomor yang tadi, tugas kemampuan awal tadi. Ya, tugas soal kemampuan awal tadi. Nah, setelah itu, hitung integral dalam bentuk pecah rasional. Oke, langsung aja ke contoh. Misalkan ini kita mau mengerjakan integral 6x min 3 per x kuadrat plus x min 2 dx. Mana word saya tadi? Oke, langkah pertamanya di sini. Berarti langkah pertama kita misalkan nih yang atas ini faktornya apa, Rek? Yang atas, sorry. X kuadrat plus X min 2. Kalau difaktorkan apa? X plus 2 kali X min 1. Jadi, gini aja. Karena, ini saya copy. Sama dengan berapa, Rek? X plus 2 kali X min 1. 2 kali X min 1. Maka, kita misalkan ini sama dengan, tadi kita pecah jadi pecah rasional tadi. Jadi kita punya A per ini X plus 2 ditambah B per X min 1. Nah, sehingga kita cari A dan B-nya siapa. Nah, ini kita namakan bentuk cara rasionalnya tadi. Nah, caranya gimana tadi? Kalau kita punya kesamaan ini, diperoleh, diapakan tuh? Diapakan kalau punya persamaan ini? Kedua ruas dikalikan X plus 2 kali X min 1. Oke, ya udah saya tulis. Maka diperoleh, ini jadi apa nih? 6x min 3 sama dengan A kali X min 1. Oke. Ditambah B kali X min 2. X min 2. X plus 2. Oke, setelah itu? Substitusi nilai X. Oke, jadi
permisalan X-nya Sama 1. dengan berapa nih? X sama dengan Dengan 1. min 1 apa 1? 1. 1. Karena nanti bisa menghilangkan yang sini kan. X sama dengan 1. Diperoleh apa tuh? 3 sama dengan 3B. 3 sama dengan 3B. 3 sama dengan 3B. Jadi kita punya B sama dengan berapa tuh? 1. 1. Tuh. Oke, kemudian dipilih berapa lagi? Agar dapat A. X sama dengan min 2. Min 2. Diperoleh berapa tuh? Min 12, min 3. Min 15. Min 15 sama dengan Min 3A. berapa? Min 3A. Min 3A. Jadi kita punya A sama dengan 5. 5. Oke. Sehingga ini, jadi kita tulis ulang, sama dengan integral ini nih, A dan B-nya diganti. Dx, A-nya siapa tadi? A-nya 5, B-nya 1. Nah, dari sini berarti kita punya integral substitusi kan? Ini saya pisah aja deh. Kita punya ini ditambah yang ini 1 min 1. Nah, dari sini pakai integral apa tuh? Pakai integral apa? Substitusi, Bu. Substitusi. Jadi kita punya dx plus 2. X plus 2 per, aduh, gak asik deh. Kok dia nggak mau ya? Oke. Loh. Ini per 1 ya. Karena turunan dari, oh nggak asik sih. Dia kenapa nggak mau? Ini kan turunannya 1. Jadi nggak usah saya tulis aja. Yang di sini juga sama ini D dari X-1 kan. Turunannya kebetulan 1. Kecuali kalau misalkan di sini 2X. Berarti turunannya di sini ada 2, jadi ada setengahnya. Nah, karena di sini sudah D, ini kan 5 per U DU. Di sini kan 1 per U DU. Berarti jawabnya apa nih? Enter. Sama dengan apa nih? 5 per X plus 2 DX plus 2. Apa integralnya? 5 ln X plus 2. 5 ln. Kok ln juga nggak mau sih? X plus 2. Ditambah ln X min 1 plus C. Nah, jadi hasil integral akhirnya ya ini. Kalau mau lengkap, jadi integral ini sama dengan yang ini. Ya. Oke, jadi nanti ditulis lengkap gini ya. Difaktorkan dulu penyebutnya, sehingga kita bisa misalkan seperti ini.
Jadi kita cari A dan B-nya siapa, baru kita integralkan bentuk pecah rasionalnya. Oke, contoh kedua, kalian harus, misalkan ini, berarti copy aja. Ya, nggak usah. Karena apa nih? Ini difaktorkan jadi berapa, Rek? Ini sama dengan, faktornya gimana? Keluarkan X dulu, Bu. Oke, X kali X kuadrat plus, sebentar, Bu. plus 4x Plus 8. Oke, setelah itu, ini bisa difaktorkan lagi nggak? X kuadrat plus 4x plus 8? Bisa, Bu. Bisa? Berapa? X plus 4x plus 2. Berapa? Nggak bisa, Bu. Oh iya. Bisa nggak? Kalau nggak Nggak bisa, bisa. nggak usah dipaksa. Jadi kita punya dua ini aja. Maka kita misalkan ya ini sama dengan ini, ada caranya lagi. Jadi kalau pangkat 3 berarti dia tetap ABC, kita punya ABC. Kalau tadi kan pangkat 2 aja, pangkat 2 berarti kita punya A dan B. Nah, kalau dia punya 3 di sini, ini kan polinomialnya berderajat 3, jadi kita punya ABC. Tapi ABC-nya sama kayak tadi loh. Mana tadi slide-nya? Jadi kan yang ini tadi, kalau kita punya 3, ini penyebutnya kan faktornya 3, jadi kita punya ABC di sini. Sama seperti ini kan faktornya 3, ini juga ABC. Jadi kalau dia berulang, misalkan kamu punya faktornya X kuadrat, ya berarti di sini X kuadrat, X, kemudian faktor satunya. Nah, karena di sini kebetulan memang tadi sengaja saya pilihkan yang seperti ini, jadi ini tetap ABC, cuma ABC-nya itu gini. Ini upper X ditambah B, ini B-nya, dikali dengan turunan si X kuadrat plus 4X plus 8. Berapa turunannya, Rek? 2X plus 4. X plus 4. Masih ditambah C di sini. Jadi B-nya itu dikali dengan si turunan yang faktor ini. Jadi di sini kita punya X kuadrat plus 4X plus 8. Jadi hati-hati ya bentuk yang seperti ini ya. Kalau misalkan dia sudah bisa difaktorkan bentuk linier, ya cuma B, C gitu aja, nggak usah pengalinya, nggak usah dikalikan dengan si turunannya. Nah ini kenapa? Ya karena ini kan sebenarnya juga dikalikan turunannya, tapi kan turunannya 1, jadi tetap. Kalau dia misalkan pangkat 3, ya turunannya pangkat 2 di sini. Kemudian dari sini, kalikan ruas dengan yang ini, diperoleh apa tuh? Diperoleh 24X plus 16 sama dengan berapa? A kali halo? X kuadrat plus 4 X kuadrat plus 4x plus 8. Oke. Ditambah ini yang atas ini dikali dengan siapa tuh? X. X. Nah, dari sini kita mau cari ABC-nya. Nah, ini untuk mencari ABC-nya agak tricky. Jadi kalian di sini kan faktornya punya berapa nih? Ada berapa faktor di sini?
Jadi di sini milihnya berapa? Pilih X-nya. X sama dengan? Agar kita dapatkan A, B, C. X sama dengan 0 bukan, Bu? Oke, X sama dengan 0. Dari mana? Karena kita punya faktor ini ya. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh apa tuh? 16 sama dengan 0, berarti berapa nih? 8A. 8A. Sehingga diperoleh A-nya berapa? 2. 2. Ini 0 ya di sini. Ya, karena di sini pengalinya 0. Oke, selanjutnya kalau kita mau cari B dan C-nya gimana dong? Pilih. Berapa? Ada ide? Pilih X-nya berapa? Bisa nggak kalian cari faktornya ini? Atau apa akar dari ini berapa? Kalau yang ini tadi nggak jadi. Kalau yang ini tadi kan X, itu kan berarti artinya X sama dengan 0. Kalau yang ini nemu nggak? Diskriminannya berapa sih ini? Masih ingat diskriminan? B kuadrat min 4AC, Bu. Berapa dia? Negatif atau positif? Negatif. Negatif, Bu. Berarti artinya apa kalau negatif? Kalau diskriminan negatif berarti? Tidak ada faktornya, Bu. Ada faktor. Bukan itu. Tidak ada. Akarnya berupa apa? Oh, akar tidak rasional. Loh, kok tidak rasional? Eh. Tidak real. Sehingga di sini kita bisa pilih X sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Ya paling sederhana. Kalian bisa bebas milih X-nya berapa. Untuk X sama dengan 1, maka kita dapatkan berapa nih? 24 tambah 16. 40. Oh, sama dengan A-nya diganti. A-nya sama dengan 2 tadi. 2 dikali berapa tuh? 1 kuadrat ditambah 4 tambah 8. 13. 13. Ditambah dengan 2 kali berapa nih? 6B 6B plus C. Iya, 6B plus C kali 1. plus C. Nah, ini sama dengan berapa tuh? Kalau yang ini mau nggak mau ya emang harus dihitung. Bisa juga kalian pakai yang ini. 2X plus 4 berapa tuh? Min 2 ya. Oke. Mungkin kayaknya itu dulu deh. Biar enak. Sorry. Kita pakai yang itu. Min 2. Biar nanti cari C-nya lebih mudah. Cari C-nya. Sorry. Gak apa-apa sih. Berarti ini kita punya 40 dikurangi 26 berapa? 14. 14. 14 sama dengan 6B plus C. Oke. Kemudian kalau misalkan kita pilih tadi X sama dengan min 2. Maka diperoleh min 2 berarti Min 32. Min 48 tambah 16. Min 32. Sama dengan 2 dikali min 2 ya tadi ya. Min 2. 4, Bu. 4, Bu. Iya, ditambah Min 8 Iya, 4 ditambah min 8. 8. 4. Ditambah ini
Ini 0 ya? Iya kan? Iya, Bu. Ini berarti kita punya min 2. Min 2C. Min 2C. Jadi C-nya berapa nih? Jadi diperoleh C-nya berapa? 20, Bu. Apa? Min 2 40 sama dengan min 2C. 40 sama dengan min 2. Berarti C-nya sama dengan 20. 20. Oke. Nah, ketika kita pilih ini kita dapatkan ini, C-nya diisi 20. B-nya min 1. Jadi B-nya berapa nih? Min 1. Oke, jadi kita punya A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 20. Sehingga di sini saya perkecil integral ini sama dengan integral yang ini. A-nya diganti berapa tadi? 2. B-nya diganti min 1. C-nya diganti berapa? 20. dx. Nah, dari sini maka kita punya dua per x dx ditambah dx. Nah, ini jadi apa nih? Pakai substitusi lagi. Oh, ini ada 2 kali ya. Sebentar. Ini double ini. Ini dihilangkan. Oke, ini bisa berubah ke sini. Ini gini. Ditambah dengan, masih ditambah dengan 20-nya tadi. Oke, dx. Nah, dari sini masih panjang perjalanannya. Sama dengan, berapa nih 2x per dx? 2x dx integralnya apa? 2 ln x, Bu. 2 ln x. Oke, tapi kalau mau ya bisa. Integralnya nanti dulu biar seragam ya. Nah, ini dijadikan apa nih? Ini dx per, aduh, dari tadi kok gini sih nggak suka saya. Kalau dia di spasi, oke, nah gini baru. Jadi kita punya si U-nya siapa? Si U-nya adalah yang bawah. Yang x kuadrat, Bu. Plus 4x plus 8. Dibagi dengan siapa nih turunan dari ini? 2x plus 4. 2x plus 4, Bu. Jadi bisa nyoret-nyoret. Jadi kita punya 1/U du kan? Gitu tujuannya. Kenapa tadi harus ada pengalih si turunan? Ini tujuannya. Kalau yang ini gimana nih bentuknya? Ini diubah ke bentuk x kuadrat plus 4x plus 8 diubah ke bentuk apa yo? Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Jadi kita punya apa tuh? X plus 2 di Plus 2 kuadrat. kuadrat. Masih ditambah berapa? Jadi berapa? Tambah 4, Bu ya? 4. 8. Oke. Jadi kita punya apa nih di sini? Ini 4-nya keluar, jadi kita punya 1/4. 2 dibagi 1/4. Agak panjang ini, Mem. Ini tujuannya, oke. Ini sekalian aja deh. 1/4 di sini 4
dikali ini berarti harus dibagi 2. Aduh, asik. Ini X plus 2. Oke. Ini ya. Ini ditambah 1. Karena nanti tujuan kita adalah, wah dia nggak mau. 4-nya keluar. Nah, di sini. Tujuan kita adalah 1 plus sesuatu kuadrat gitu kan. Ini biar kalian nggak bingung. Biar seperti mirip rumusnya. 1 plus U kuadrat DU. Jadi ini diganti siapa nih? Diganti yang ini ya. D dari ini. Masih dibagi dengan turunan dari X plus 2 per 2 siapa? Setengah, Bu. Setengah. Wow. Oke. Jadi dari sini 20 dibagi 4 kita punya siapa? 5 ya? Ini setengah pindah ke atas. Jadi kita punya 2 kali 5, 10 ya. Oke, sangat panjang. Jadi kita punya di sini, oh ngapain saya ini lagi ya? Ini kan len 2 kali len X dikurangi ini len dari ini kan, len dari X kuadrat masih ditambah dengan berapa tadi? 10 ya? 2 kali ini 10. Apa nih? 1 plus U kuadrat DU. Arcos tanggen, Bu. Tangen, oke. Arcos tangen U, berarti U-nya diganti ini. Plus. Oke, jadi sangat panjang ya. Nah, jadi caranya harus ditulis lengkap seperti ini, Rek. Kalau mau kesimpulan, jadi, nggak enak. Jadi, integral ini sama dengan ini. Oke. Kalau misalkan bingung dengan caranya tadi, boleh pakai pemisalan. Tapi ya pasti lebih panjang lagi nanti kalian mengerjakannya ya. Jadi kalian ini lengkap ya. Ini pakai rumus dasar, yang ini pakai substitusi, ini substitusi juga, tapi harus dengan cara melengkapkan kuadrat dulu. Pas kan saya mencontohkannya. Sangat banyak latihan di sana ya. Sama seperti di contoh itu sangat lengkap yang di buku. Sebentar. Mana ya? Ada yang masih bingung contoh ini? Jadi langkahnya tadi kita faktorkan dulu penyebutnya. Kemudian kita samakan, kita jadikan pecah rasional di sini. Jadi selanjutnya kita cari ABC-nya. Kemudian setelah itu kita integralkan. Nah, mengintegralkannya juga tetap pakai teknik pengintegralan yang sudah kita pelajari. Yang ada di buku ini. Nah, ini tipenya sama seperti yang tadi barusan saya kerjakan. Oke, misalkan yang nomor 1, kita punya pangkat 3. Ini faktornya seperti ini. Contoh 1, ini yang tadi, contoh 1 yang kita kerjakan tadi. Contoh 2, kita punya ini pangkat 3 ya.
Jadi kita punya faktornya A, B, C di sini. Kemudian kita punya kesamaannya. Kita pilih X-nya, kita dapatkan ABC. Setelah dapat ABC, kita kembalikan lagi ke sini. Sehingga di sini kita dapatkan integralnya seperti ini. Nah, ini karena semua X-1. Jadi sama kayak tadi. Jangan langsung, misalkan kalian punya 2/X-1 dx, jangan langsung tulis ln ya. Jadi di sini harus lengkap ini ada. Cara substitusinya tadi. Kita punya di sini min 3 integral dx per x, ini kan 1/x dx, kita punya ln x. Kemudian kalau kita punya 2/X-1 dx harus diubah dulu x-nya di sini x di sini jadi x-1 karena kita punya variabelnya di sini x-1. Begitu juga yang ini. 1/x plus 2 berarti dx per 2 plus 2 per x plus 2. Nah, jadi kita punya min 3 ln x, 2 kali ln x-1, ini ln x plus 2. Ini belum ada yang 2 kali ya. Maksudnya yang faktornya itu 2 kali gitu. Mungkin kayaknya nanti di latihan deh. Sehingga nanti di substitusinya itu bisa lebih lengkap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Intinya mau bertanya boleh? Ya, silakan. Saya ingin bertanya Bu, tadi yang x kuadrat plus 4x plus 8 itu kan diubah ke kuadrat sempurna ya Bu. Jadi x plus 2 kuadrat plus 4. Lalu itu yang bawahnya saya belum mengerti Bu, kenapa kan dikeluarin 4 Bu, terus itu di bawah x plus 2-nya ada per 2, itu dari mana ya Bu? Oke, kamu kan punya x kuadrat plus 4x plus 8. Ini karena difaktorkan 4 di sini. Makanya kamu punya 1/4. Jadi kalau ini kamu faktorkan, mana ya, taruh bawah aja deh. Ini di copy dulu. Ini, tadi kan kalian punya x plus 2 kuadrat plus 4 ya? Iya Bu. Enggak. Nah, tapi kan kita nggak punya rumus integral 4 plus x kuadrat. Kita punyanya jadi tujuan kita di sini mau ke rumus dasar integral. Rumus dasar integral kan kita hanya punya 1 plus x kuadrat dx gitu kan. Kalau 4, kita nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus mengubah ini bentuk kuadrat plus 1. Caranya bagaimana? Ya difaktorkan aja dia jadi 4. Jadi di sini 4 kali 1/4 dikali dengan x plus 2 kuadrat, gitu kan? Ditambah 1. Dari sini paham nggak? Paham Bu. Oke, sudah selesai toh? 1/4 masukkan ke bentuk kuadrat jadi apa dia? Oh, setengah Bu. Nah, makanya jadi 1/2 kan? Oh. Terima kasih Bu. Oke, yang lain sudah paham? Aduh. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Boleh scroll ke atas Bu? Ini saya lengkapi dulu. Ini per 2, ini x plus 2. Jadi ini 1/4-nya hilang. Karena sudah masuk. Nah, ini. Yang mana? Terus Bu, terus ke atas Bu. Nah itu Bu, yang setelah maka kita misalkan Bu, yang B 2x plus 4 ditambah C itu masih bingung Bu, saya Bu.
Karena tadi kita punya faktornya ini kan. Kalau kita punya faktornya pangkat 2, ini sebenarnya A itu dikalikan dengan turunan dari si yang bawah. A kali turunannya X, 1 kan, jadi tetap. Yang ini, X kuadrat plus 4X plus 8. B dikali turunan dari yang bawah. Berapa dia? Turunannya 2x plus 4, Bu. ya sudah, itu dapatnya. Apa yang dibingungkan? Terus itu C-nya nggak perlu dikali 2x plus 4 juga, Bu? Enggak lah, kan sudah terwakili oleh sini. Oh, iya, Bu. Bisa, Bu. Udah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau kamu tulis di sini, apa gunanya B plus C gitu kan? Jadi yang ini juga sama. A itu dikali dengan turunan X plus 2, ya 1. B dikali dengan turunan X min 1. Gitu. Jadi kalau kalian punya bentuk ini, hati-hati dengan yang atasnya. Harus dikalikan dengan si turunannya. Oke, ada Bu, pertanyaan? izin bertanya lagi boleh? Ya. Kalau yang itu Bu, yang untuk memilih nilai X-nya kan yang jadi patokannya apa ya Bu? Mungkin kalau saya nangkapnya dipilih X sama dengan 0 kan karena itu upper X penyebutnya X, diturunkan berarti 0. Oh iya. Lalu kalau dipilih X sama dengan 1 itu dari mana ya Bu? Ini tadi untuk memudahkan aja. Masalahnya gini, kalau kamu mau mencari si B, kan nggak bisa tuh, dari mana? Nggak ada kan? Kalau kamu pakai 0, kita ketemu A. Kalau kamu pakai ini, 2X plus 4, X-nya kan sama dengan min 2. Kamu ketemu C. Nah, untuk mencari B bagaimana? Ya bisa aja misalkan kamu pilih X sama dengan 3. Cuma nanti hitungannya pasti lebih besar. Karena di sini 3 kuadrat, 4 kali 3, dan lain-lain, tapi hasilnya nanti tetap min 1. Jadi pilih aja X-nya yang paling sederhana. Sebenarnya boleh aja kamu pilih X-nya ini sembarang, tidak harus X, tidak harus min 2, tidak harus 0. Tapi nanti mengerjakannya di sini lebih susah. Bisa jadi nanti bentuk eliminasi substitusi lagi gitu. Jadi pilih aja X yang bisa menyederhanakan bentuk ini sehingga kita dapatkan A dan B, ABC-nya lebih mudah. Kayak ini tadi, kita pilihnya kenapa X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan min 2. Ya karena X min 1 dan X plus 2 itu faktornya dia. Sehingga nanti dia bisa mengenolkan kan. Sehingga bisa lebih mudah perhitungannya. Kalau kamu pilih misalkan X-nya selain 1 min 2 boleh. Tapi nanti pasti ketemunya SPL 2 variabel. Sehingga kamu perlu eliminasi substitusi. Kalau ini langsung aja kan, tanpa harus eliminasi substitusi. Gitu. Jadi bebas mau pilih X-nya berapa. Yang penting bisa memudahkan kalian untuk mencari ABC. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Bu, permisi mau tanya untuk kuisnya tuh minggu depan ya Bu? Iya, sesuai jadwal. Sama ini Bu, ini rekamannya boleh di-upload di Google Drive gitu nggak Bu? Atau gimana gitu? Loh kan sudah.